Apakah ketika kamu sedang beraktivitas, kemudian di sela-sela waktu merasa bosan, lelah, atau stres, kemudian seketika kamu membuka ponsel dan menonton video-video di YouTube, atau scrolling Instagram, bermain game atau membuka aplikasi lain, seketika pula bisa membuatmu secara cepat merasa refresh dan senang dalam sekejap? Apakah ketika kamu sedang bersantai rebahan, sembari membuka ponsel, misalnya bermain Twitter, lalu menutup aplikasi tersebut, kemudian secara refleks jari kita membuka kembali Twitter, padahal baru saja kita buka? Apakah akhir-akhir ini kamu merasa kehilangan esensi kesenangan dan kebahagiaan, padahal sesungguhnya, sekarang ini untuk meraih kebahagiaan bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang sangat singkat. Semakin majunya teknologi, semuanya menjadi serba instan, begitu pula dengan kebahagiaan. Ketika kita sedang merasa stres, lelah, dan bosan, biasanya berakhir dengan kita membuka ponsel dan mencari kebahagiaan-kebahagiaan instan di dalamnya. Tak jarang kita menjadi larut di dalamnya, hingga melupakan pekerjaan kita yang sesungguhnya. Kebiasaan impulsif seperti itu, jika dibiarkan, akan berefek jangka panjang yang tidak sehat, karena perilaku impulsif bisa menyebabkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan psikologis dan mental. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada salah satu cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan puasa hiburan atau dikenal dengan istilah dopamine detox. Sebelum membahas dopamine detox, kita harus tahu apa itu dopamin. Dopamin adalah salah satu senyawa kimia organik, yang berperan penting sebagai hormon dan neurotransmitter di dalam tubuh dan otak, agar membuat kita menginginkan sesuatu, dan dengan adanya keinginan itu, kita menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu agar tercapai. Dopamin detox adalah tentang bagaimana kita menghindari terlebih dahulu dorongan-dorongan, yang sekiranya membuat kita candu dan terlena. Lalu pertanyaannya, apa saja aktivitas yang menghasilkan dopamin? Jawabannya adalah semua aktivitas yang berpotensi menghasilkan imbalan atau reward akan menghasilkan dopamin. Bahkan meminum air putih segelas pun menghasilkan dopamin, karena membuat kita bisa menuntaskan rasa haus. Semakin sedikit reward yang diperoleh, maka akan semakin sedikit jumlah dopamin yang dihasilkan. Namun masalahnya adalah, ketika kita terbiasa mendapatkan dopamin dengan kadar yang tinggi, seperti sosial media, game, film, musik, bahkan pornografi. Jika kita terbiasa dengan dopamin berkadar tinggi, kita akan merasa enggan melakukan aktivitas berat yang menghasilkan sedikit dopamin. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan puasa hiburan, atau bahasa kerennya yaitu dopamine detox. Upaya ini bisa dimulai dengan cara tidak melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti menggunakan internet, mendengarkan musik, menonton pornografi, dan makan junk food. Kegiatan-kegiatan tersebut kita ganti dengan aktivitas yang lebih melibatkan fisik, seperti berjalan-jalan di sekitar rumah, berolahraga, meditasi, belajar, membaca buku, melakukan planning tujuan hidup untuk masa depan, atau bisa juga membangun bisnis. Aktivitas-aktivitas tersebut juga dapat menghasilkan dopamin, namun jauh lebih sehat dan produktif. Jika kita tarik benang merahnya, dopamine detox membuat hal-hal yang membosankan menjadi lebih menarik, sehingga kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih berguna dan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Lakukan ini secara bertahap, dan targetkan berapa lama diri kita melakukan dopamine detox. Kemudian rasakan perbedaannya, sebelum dan setelah diri kita menerapkan dopamine detox, dan lakukan evaluasi, apakah diri kita berhasil melakukan dopamine detox atau malah gagal di tengah jalan. Walaupun dalam hal ini kita berusaha untuk mereset sistem otak, agar otak kita kembali merapikan kebiasaan buruk kita. Namun tetap tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Kita masih bisa memanfaatkan internet untuk sekadar sarana komunikasi dan penunjang produktivitas, seperti memanfaatkan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan orang jauh, dan berbagai aplikasi yang membantu kita dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Beri waktu untuk kita kembali menikmati kegiatan berdopamin tinggi sebagai reward, atau penghargaan atas apa yang sudah kita kerjakan seharian penuh, seperti merasakan berselancar di internet, menonton film, bermain game tanpa rasa bersalah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, kata setelah dan akhir hari sebagai kata kuncinya. Karena apabila kita memberi asupan dopamin berlebihan pada diri kita di awal waktu, maka akan membuat kita kehilangan motivasi dan semangat, sehingga menjadi lebih malas serta menunda-nunda pekerjaan. Sehingga pekerjaan kita tidak maksimal atau tidak selesai. Ketika otak kita mengetahui ada cara yang mudah untuk menghindari stres, maka otak kita akan terbiasa melakukan itu.
Jadi cara yang paling baik adalah dengan menghindari cara-cara instan dalam menyelesaikan masalah. So, mulai sekarang jangan suka memanjakan diri kita dengan melakukan hal-hal yang berdopamin tinggi, karena sekarang kita telah mengetahui akibat buruknya.